Kita lanjutkan untuk problem 6. Pada poin A ini buktikan bahwa jika 0 kurang dari B kurang dari 1, maka limit barisan B pangkat N itu sama dengan 0. Nah kan gini ya, 0 itu kurang dari B kurang dari 1. Kita sebenarnya bisa menuliskan B itu sebagai apa? 1 per, sebenarnya objeknya bisa kita buat macam-macam ya, objek apapun. B itu seper apa, yang mana nanti penyebutnya itu lebih dari 1. Nah, di sini kita bisa memisalkan 1 tambah A, di mana 1 tambah A ini dia lebih dari 1. Kalau di masing-masing ruas kita tambahkan min 1, nanti dia menjadi A lebih dari 0. Dan kita tahu bahwa 0 itu lebih dari min 1. Sehingga menurut sifat transitif itu A lebih dari min 1. Nah, menurut kesamaan Bernoulli, kan di sini A itu dia lebih dari min 1. Itu kan berlaku apa? Untuk setiap N bilangan asli itu selalu berlaku 1 tambah A pangkat N itu lebih dari atau sama dengan 1 tambah N kali A. Kalau R-nya 1 kan dia jelas sama dengan ya. Kalau N-nya lebih dari 1 baru itu lebih dari. Oke, tadi kan dia ini ya, 0 itu kurang dari B pangkat N. Karena di sini kan B itu dia bilangan positif ya, kan dia lebih dari 0 ya. B itu positif, nah berarti di pangkatan berapapun ya selalu positif. 0 kurang dari B pangkat N, dimana B pangkat N itu dia sama dengan 1 per 1 tambah A di pangkatan N. Ya, kita misalkan ini ya, B itu 1 per 1 tambah A di pangkatan N, yang mana ini akan kurang dari atau sama dengan 1 per 1 tambah NA. Ingat ya, ini kan kita lihat itu pecahan yang ini, itu pembilangnya kan lebih besar dari pecahan yang di sini ya, sehingga kurang dari, karena di sini emang penyebutnya kan yang ini tuh dia kan lebih dari penyebutnya yang di sini. Dan karena ini penyebutnya positif kan dia jadi semakin besar penyebut itu kan semakin kecil nilai pecahan itu dengan pembilang yang sama. Misalnya di pecahan yang mana pembilang dan penyebut itu dua-duanya positif, jadi pembilangnya positif, penyebutnya positif gitu. Itu semakin besar penyebut itu akan semakin kecil nilai pecahan. Udah sangat umum sekali ya kita untuk memahami hal itu. Jadi kita kasih kurang dari sama dengan karena di masih ada sama dengannya. Nah baru ini ya seperti tadi, ini kan 1 tambah NA, ini cuma NA saja. Nah, sedangkan 1 per NA dia akan konvergen ke 0. Nah, ya kan dia kan nanti semakin N yang membesar itu akan semakin membesar juga penyebutnya. N ini bilangan asli, A ini sembarang bilangan positif. Tadi kita udah jelas ya, A-nya positif ya. Tadi semakin membesar, sehingga nilai dari pecahan itu kan dia pembilangnya sama ya, 1 ya. Penyebutnya semakin besar, nanti barisannya akan konvergen ke 0. Semakin kecil dan semakin mendekati ke 0. Jadi kan kita udah tahu bahwa 0 itu kurang dari B pangkat N, kurang dari 1 per NA. Nah 1 per NA ini dia konvergen ke 0 ya kan. Terus di sini jadi B pangkat N itu dia di antara dua barisan yang konvergen ke 0.
Ya, menurut teorema Apit kan dia akan konvergen ke nol juga. Kalau ini nggak ke nol ya gimana gitu lah, dia pasti selalu diapit oleh dua nilai ini, yang mana dua-duanya ini konvergen ke nol, pasti dia akan juga konvergen ke nol. Jadi dengan ini apa, B pangkat n itu kan konvergen ke nol. Dengan kata lain, limit dari B pangkat n itu sama dengan 0. 6A. Ya, lanjut ke 6B ya, atau mana? Ini yang 6B. Dan bahwa jika C lebih dari 1, maka limit C pangkat 1/n sama dengan 1. Nah, C nya dia lebih dari 1 ya, maka dia terdapat Dn positif, sehingga C pangkat 1/n sama dengan 1 tambah Dn. Jadi kan di sini kan C itu dia lebih dari 1 ya. Nah, sehingga C dipangkatkan berapapun bilangan positif, kemudian selalu lebih dari 1 oleh bilangan positif sekecil apapun. Kalau pangkatnya 0 ya dia pas di 1, tapi kalau pangkatnya positif dia akan lebih dari 1. So, kita bisa memisalkan itu sebagai Dn kelebihannya ini, 1 tambah Dn. Nah, Dn ini bilangan positif. Nah, ini kan ekivalen dengan Dn sama dengan C pangkat 1/n dikurangi 1. Nah, menurut kesamaan Bernoulli, untuk setiap n bilangan asli itu kan tadi C sama dengan 1 tambah Dn pangkat n. Jadi kita udah tahu bahwa Cn itu ini ya, C pangkat 1/n itu 1 tambah Dn. Berarti kalau C itu berarti apa? 1 tambah Dn pangkat n. Iya. Itu akan lebih dari 1 tambah n kali Dn. Atau tadi Dn ini kan dia lebih dari min 1 kan. Dia lebih dari 0 pasti akan lebih dari min 1. Oke. Kita tambahkan masing-masing ruas dengan min 1 ya. Berarti ini jadi C kurang 1 yang di sini menjadi n kali Dn, terus dibagi dengan n. Ini jadi menjadi C kurang 1/n, terus yang di sini ini menjadi Dn. Jadi Dn kan dia sama dengan ini C pangkat 1/n dikurangi 1 ya. Ini. Kurang dari C min 1/n ya, kita tinggal tukeran tempat aja sih, sama membalik tanda. Oke, nah karena Dn ini positif ya, kan berlaku apa? Nilai mutlak dari Dn sama dengan Dn. Nilai mutlak kan untuk positif atau 0 ya, berarti sama dengan nilai mutlak dari A itu kan untuk A positif sama 0 ya A, terus untuk yang A negatif itu min A gitu ya. Oke. C positif berarti nilai mutlak sama dengan Dn atau dengan Dn. Sehingga tadi nilai mutlak C pangkat 1/n kurang 1 kan Dn kita bisa ganti ini dengan ini karena dia sama ya, sama dengan Dn yang mana ini kurang dari C min 1/n. Nah, barisan C min 1/n dia kan konvergen ke 0 barisan ini. C min 1/n itu konvergen ke 0. Karena tadi penyebutnya ini kan
n itu kan terus membesar semakin berdekat hingga otomatis nanti dia akan semakin mendekati 0 barisannya, yang harusnya tetap ya pembilangnya. Terus ini C pangkat 1 n kurang 1. Dan menurut poin A kan ini juga konvergen ke 0 ya. Kita melihat di poin A tadi. Sebenarnya menggunakan poin A, ya kita memperoleh bahwa C pangkat 1 n kurang 1 dia juga konvergen ke 0. Dengan kata lain berarti limitnya ini, bentuk ini C per n kurang 1 sama dengan 0. Sekarang kita tambahkan masing-masing ruas dengan 1. Diperoleh, ya ini kita tambah 1, yang di sini juga kita tambahkan 1. Nah ini kita boleh keluarkan ya, dengan limit tuh kita ada beberapa aturan limit tuh, bahwa limit pengurangan sama pengurangan limit, terus limit penjumlahan sama penjumlahan limit. Ini min 1 yang bisa kita keluarkan, tambahin 1 kan dia jadi hilang ya, tinggal limit dari C pangkat 1 per n. Nah di sini itu yang ruas kiri ya, bentuk akhirnya jadi ini, terus yang ruas kanan tambah 1 jadi 1. Kita sudah memperoleh ini ya, limit C pangkat 1 per n sama dengan 1. Nomor 6 ada yang mau ditanyakan? Langsung lanjut ke problem 7. Konvergen ke 0 itu artinya barisan itu nanti semakin besar n-nya, ya, semakin besar nomor sukunya itu akan semakin mendekati 0 nilai dari barisan itu. Setiap barisan kan dia nanti setiap suku kan punya nomor kan ya, suku nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai seterusnya. Nah, semakin besar nomor sukunya itu dia akan semakin mendekati 0 nilai dari suku tersebut. Konvergen itu dia terkumpul ke satu nilai, terkumpul ke 0 berarti itu akan semakin mendekati 0 nilai barisan itu. Ya, memang contoh yang paling mudah itu kita contoh yang paling mudah kan itu tadi, kalau pembilangnya itu nggak ada n-nya, terus penyebutnya itu ada n-nya, itu kemungkinan akan konvergen ke 0. Contoh paling mudah kayak 1 per n itu kan udah jelas banget ya, 1 per n. Oke, ada lagi yang nomor 7 udah datang atau belum tuh kira-kira yang bagian nomor 7. Udah datang ya? Udah datang. Stop presentasi.
Cek. Dengar ya suaraku ya. Oke, tak mulai. Problem 7 yang A, buktikan bahwa jika limit xn sama dengan x lebih dari 0, maka terdapat bilangan asli k sehingga untuk n lebih besar sama dengan diketahui limit xn itu sama dengan x, dengan x-nya lebih dari 0. Nah, berdasarkan definisi limit, untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat k anggota bilangan asli, demikian sehingga untuk setiap n lebih besar sama dengan k berlaku mutlak xn min x kurang dari epsilon. Nah, ini bisa diubah menjadi x min epsilon kurang dari xn kurang dari x plus epsilon. Nah, karena tadi diketahui x-nya lebih dari 0, maka kita bisa memilih epsilonnya itu x per 2. Intinya epsilon kan harus positif, jadi karena x-nya udah positif, pasti x per 2 juga positif. Jadi diperoleh 0 kurang dari x per 2. X per 2 itu dari x dikurangi x per 2, yang epsilonnya tadi diganti x per 2, kurang dari xn, kurang dari x plus x per 2, yang mana sama dengan x per 2. Jadi, terbukti bahwa xn itu lebih dari 0. Gitu. Lanjut yang B. Buktikan bahwa jika limit xn sama dengan x kurang dari 0, maka terdapat bilangan asli k sehingga untuk n sama dengan k berlaku xn kurang dari 0. Ini dengan cara A, kita limit sama dengan x, dengan x-nya itu kurang dari 0 atau negatif. Nah, berdasarkan definisi limit, berarti untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat k anggota bilangan asli, demikian sehingga untuk setiap n lebih dari sama dengan k berlaku mutlak xn min x kurang dari epsilon. Itu sama dengan x min epsilon kurang dari xn kurang dari x plus epsilon. Nah, karena x-nya kurang dari 0 atau negatif, jadi kita harus memilih epsilon, di mana epsilonnya itu harus nanti nilainya positif atau lebih dari 0. Jadi, ini kita pilih epsilonnya itu min x per 2. Kan tadi karena x-nya itu kurang dari 0. Jadi, kayak min ketemu x yang nilainya negatif pasti akan jadi positif gitu. Jadi, sehingga diperoleh xn-nya itu kurang dari 0 lebih dari 3x per 2. Jadi terbukti bahwa xn itu kurang dari 0. Gitu. Apakah ada tanggapan atau Mas Muat mungkin mau nambahin? Mirip juga sih ya. Kalau nggak ada tanggapan lain mungkin bisa dilanjut. Merek lain aja kalau nggak yang lebih panjang. Merek lain kalau nggak yang lebih panjang. Merek lain kalau nggak yang lebih panjang. Kayaknya tetap berlaku kayaknya kalau milih epsilon bebas ya. Ini aku tak pilih per 2 supaya nanti bebas sih nggak tahu sumpah.
secara umum sebenarnya dalam memilih epsilon itu bebas ya. Cuma kadang kita dalam memilih itu memang punya kepentingan tertentu. Nah, itu. Nah, dalam kasus ini pemilihan X per 2 itu bisa memenuhi kepentingan kita. Ya mungkin jika misalnya ada yang memilih epsilon lain gitu ya, dan ternyata juga memenuhi kepentingan, ya silahkan. Memang belum mencoba sih epsilon yang lain. Memang X per 2 ini ketika dicoba tuh terlihat memenuhi kepentingan. Karena memang dari definisi kita sudah diberikan bahwa ini kan untuk setiap epsilon positif kita bisa bebas memilih ya, karena ini ada jaminan untuk setiap, tinggal kita sesuaikan kepentingan kita. Ada lagi nomor selanjutnya, silahkan. Suara aku masuk nggak ya? Oke. Untuk problem 8, langsung ke yang A, buktikan bahwa limit xn plus yn sama dengan x plus y. Perlu diestimasi nilai dari mutlak xn plus yn dikurang x plus y dikurang x plus y dengan kesamaan segitiga mutlak xn plus yn dikurang x plus y sama dengan mutlak xn plus yn min y kurang dari sama dengan mutlak xn min x ditambah mutlak yn min y. Karena limit xn sama dengan x, ambil sebarang epsilon lebih dari 0, terdapat K1 anggota bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap n lebih dari sama dengan K1 berlaku mutlak xn min x kurang dari epsilon per 2. Karena limit yn sama dengan y, ambil sebarang epsilon lebih dari 0, terdapat K2 anggota bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap n lebih dari sama dengan K2 berlaku mutlak yn min y kurang dari epsilon per 2. Pilih K sama dengan maksimal K1, K2, maka untuk n lebih dari sama dengan K berlaku mutlak xn plus y min x plus y sama dengan mutlak xn min x plus yn min y kurang dari sama dengan mutlak xn min x plus mutlak yn min y kurang dari epsilon per 2 plus epsilon per 2 sama dengan epsilon. Karena terbukti bahwa untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat K sedemikian sehingga mutlak xn plus y
min X plus Y kurang dari epsilon. Maka limit xn plus yn sama dengan X plus 1. Itu untuk bukti yang A. Ini dilanjut dulu kali ya. Ke bukti yang B. Buktikan bahwa limit xn yn sama dengan xy. Perlu diestimasi bahwa nilai dari mutlak xn yn min xy dengan kesamaan segitiga mutlak xn yn min xy sama dengan mutlak xn yn min xny plus xny min xy kurang dari sama dengan mutlak xn dalam kurung yn min y ditambah mutlak y dalam kurung xn min x sama dengan mutlak xn dikali mutlak yn min y plus mutlak y dikali mutlak xn min x. Karena xn konvergen, maka menurut teorema 323 terdapat M1 lebih dari 0 demikian sehingga mutlak xn kurang dari sama dengan M1 untuk setiap n anggota bilangan asli. Pilih n max ny, mutlak y sehingga diperoleh mutlak xn yn min xy kurang dari sama dengan n mutlak yn min y plus m mutlak xn min x. Ambil sebarang epsilon lebih dari 0 dari kekonvergenan x dan y. Terdapat satu anggota bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap n lebih dari sama dengan k1 mutlak xn min x kurang dari epsilon per 2m. Dan terdapat k1 anggota bilangan asli sedemikian sehingga setiap n lebih dari sama dengan k2 mutlak yn min y kurang dari epsilon per 2m. Selanjutnya ambil K sama dengan K max K1, K2 sehingga untuk N lebih dari sama dengan K mutlak xn yn dikurang xy kurang dari sama dengan M mutlak yn min y plus M mutlak xn min x kurang dari M kali epsilon per 2M plus M kali epsilon per 2M sama dengan epsilon. Karena terbukti bahwa untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat K sedemikian sehingga mutlak xn yn min xy kurang dari epsilon, maka limit xn yn sama dengan xy. Mungkin itu untuk problem 8. Mungkin dari Mas Muas ada tambahan nggak ya? Atau dari yang lain juga? Terima kasih. Nomor 8 ini mirip juga sih. Sebetulnya di buku ada kan ya ini. Nomor 8. Mas Muas mau nanya. Silakan. Jadi itu kan di problem 8 itu ada yang pembuktian B itu kan ada kurang dari epsilon per 2M. Nah itu untuk epsilon per 2M itu dapat dari mana ya Mas? Gini. Ya yang ditunjukin itu. Ada milik epsilon positif ya. Terus
dua dia dua bilangan positif, M tadi juga bilangan positif, di epsilon per 2 itu masih bilangan positif. Nah tadi kan xn itu dia konvergen ke x, terus yn konvergen ke y, berarti kan nilai mutlak dari xn kurang x itu akan kurang dari suatu bilangan positif yang kita pilih epsilon per 2 ini memang untuk agar nanti bisa dikalikan M terus hasil akhirnya membentuk epsilon. Sebentar. Di sini memang epsilon itu dia bilangan positif yang sangat kecil, sangat dekat dengan 0. Ya, emang sekecil apapun nilai epsilon itu memang nilai mutlak dari xn kurang x itu dia akan kurang dari itu. Mas Muat, apakah boleh izin bertanya? Nah, Untuk yang pilih M maksimum M1 mutlak Y itu kenapa kita milihnya maksimum? Kenapa nggak minimum gitu? Atau emang maksudnya kenapa adanya maksimum gitu? kita pilih maksimum itu dia agar berlaku di dua-duanya. Tadi kan ada M1 sama Y kan yang apa itu bilangan asli yang dianggap sangat besar itu tadi. Ada M1 sama mutlak gitu, yang dianggap sangat besar. Nah di sini memang kita pilih yang terbesar agar berlaku untuk semua. Kalau yang terkecil kan dia cuma berlaku untuk salah satu. Oke Mas, siap. Tes Mas, izin nanya Mas. Silakan. Halo, Dengar, suara aku silakan. kedengaran. Selesai. Mana tadi?
ini Mas. Nah, di sini kok bisa muncul M mutlak YN min Y plus M mutlak XN min X. Nah, gini ya. Kok maksimal, kan yang maksimal tadi M1 sama mutlak Y. Kenapa enggak yang lain, Mas? Ini sebenarnya tadi kan di sini ya, ini tuh ada xn y kurang xy itu dan kurang dari sama dengan ini ya, mutlak xn kali n min y tambah mutlak y kali xn min x. So, kita itu pilih yang terbesarnya, maksimumnya, terus baru kurang dari ini. Sebenarnya kadang memang ada 3 ruas, terus memang ruas tengahnya dihilangkan gitu. Yang kita inginkan memang ruas 1 sama ruas 3. Di ruas 2 yang kita hilangkan. Nah, kita kerjakan dulu ruas 1 sama ruas 2 sudah, atau terus yang ini tuh sebenarnya maksimum agar bisa membentuk ruas 2 sama ruas 3. Karena dengan sifat transitif kita bisa mendapatkan ruas 1 sama ruas 3. Sebenarnya ini sih sifat transitif ya. Karena jika A kurang dari B dan B kurang dari C, maka A kurang dari C. Sebenarnya pemilihan maksimum ini dia agar membentuk itu tadi, ruas 2 sama ruas 3. Nah, ini ruas 3-nya, ruas 2-nya tuh ini sebenarnya. Tadi yang ada M1-nya. Ini kan XN ya. Ini jadinya 4 ruas berarti. Ini kan berarti ada di ruas 2, terus ruas ketiga tuh berarti yang misalnya diganti M1. Nah, baru ruas keempat yang ini. Jadi ruas 2 sama ruas 3 dihilangkan, ada ruas 1 sama ruas 4. Mas Muad, itu kalau misalnya yang epsilon per 2M itu kalau misal kita ganti, semisal contohnya epsilon per M plus 1 gitu, apakah masih bisa? Nah, epsilon per M plus 1. Ini misal ya, kita coba mengalihkan dengan M. Nanti kan ini kalau epsilon per M tambah 1 ya dikali M, itu dia menjadi M kali epsilon dibagi M tambah 1. Kalau kita tambahkan dengan yang semisal, karena ini nanti kita emang pilih yang sama gitu kan. Minta diorek-orek. Nah, kita emang bisa ya, ada fitur coret-coret. Belum pernah nyobain sih. Fitur coret-coret. Coba tak gantian share ya. Gini. Sampai mana tadi? Sampai sini ya, epsilonnya. Ini epsilon per 2M. Terus kita mencoba untuk epsilon per M tambah 1 gitu. Nanti setelah sama kita pilih ini juga. Misalnya kita kalikan M ya, karena nanti ada M-nya di masing-masing. Kita kali M kali M. Itu hasilnya dia menjadi
M epsilon bagi M tambah 1. Nah, permasalahan di sini kalau kita pilihnya itu E per M tambah 1. Ini kan sebentar ya, kita biar lebih enak gini aja. Epsilonnya kita ya kok 1 M 2 M tambah 1 sini baru epsilon. Nah, apakah bentuk ini akan kurang dari epsilon? Nah, sedangkan untuk M yang sangat besar malah kemungkinan akan sebaliknya gitu. Nah, sedangkan kalau kita misalnya pilih 2 kali M tambah 1 baru misalnya ini ya 2 M tambah 1 ya, ini kemungkinan malah akan jadi lebih besar kan. Tapi sebenarnya kita nanti memang tujuan akhirnya tuh agar ruas paling kanan tuh menjadi epsilon, ruas paling kanan. Meskipun nanti kita emang kadang ada berapa ruas dulu gitu kan, nggak langsung ruas paling kanan. Nah kalau ini ya kita mungkin masih ada harapan sih 2M tambah 1. Kalau ini kan dia nanti jadi sama dengan di sini pembilangnya kan kurang dari penyebut, berarti 2M per 2M tambah 1 ini sebuah nilainya memang kurang dari 1, bilangan positif yang kurang dari 1. Kalau dikalikan epsilon itu pasti akan kurang dari epsilon. Untuk mengukur kita gini aja lah. Nah ini kan 2M per 2M epsilon. Kita pilih ini sebenarnya juga bisa, makanya kalau epsilon per 2M tambah 1 ini bisa. Tapi kalau yang M tambah 1 kayak cukup nggak ada jaminan. Kalau yang M tambah 1 malah kemungkinan bakal lebih dari epsilon, sehingga ruas paling kanannya bukan epsilon. Kita sebenarnya harapan itu agar ruas paling kanan jadi epsilon. Nah ini kan yang paling kanan tuh epsilon. Kita boleh aja sebenarnya kalau mau ini pakai 2M tambah 1. Ini tinggal ini kan gini. Ini kan pembilangnya sama nih, sama-sama 2M. Penyebutnya berkurang, sehingga dia akan lebih besar. Kalau M tambah 1 kita kayak nggak bisa, tapi kalau untuk 2M tambah 1 bisa. 2M tambah 2 juga bisa, 2M tambah 3 bisa. Yang penting itu tadi, bercara agar yang paling kanan tuh epsilon. Kepentingan kita kan itu ya, sebenarnya bisa memilih selama sesuai dengan kepentingan kita ya, silahkan. Kita tahu dulu apa kepentingan kita. Oh, kita ingin agar paling kanan itu epsilon. Kita bisa pilih bentuk apa saja sebenarnya selama nanti hasil akhirnya tuh yang paling kanan epsilon. Enaknya dari pilihan ini adalah E per epsilon per 2M itu kita nggak kebanyakan ruas gitu kan. Kita bisa mungkin di sini oke, di sini masih 3 ruas dulu. Kita nanti bisa menghilangkan ruas yang tengah ini. Bersifat transitif gitu. Apakah cukup?
Mas Muas, aku Oke, izin mau silakan. nanya. Bran, ini agak tolong turunin. Nah, jadi itu kan ada pilih M sama dengan max M1, mutlak Y. Nah, itu kenapa M1 sama mutlak Y, Mas? Untuk max-nya. Oke. Di sini emang pertama tadi bahwa X mutlak XN itu kurang dari M1. Pertama kita lihat yang paling kiri dulu ya. Mutlak XN YN kurang XY itu ruas paling kiri. Terus sebelah kanannya itu yang ruas kedua itu ada mutlak XN kali mutlak YN kurang Y tambah mutlak Y kali XN kurang X. Kan kita tahu bahwa ini ya mutlak XN itu kurang dari M1. Jadi di ruas ketiga bentuknya adalah yang XN diganti dengan M1. Ya, sebenarnya kita ketahui bahwa apa itu kita menambahkan atau mengurangi di masing-masing ruas dengan bentuk yang sama ya, kita sama-sama menambahkan sama-sama mengurangkan itu kan akan mengubah tandanya masih sama atau kurang dari atau sama dengan. Nah baru kalau kita pilih yang maksimum antara M1 dengan Y, kan ini ruas ketiga itu bentuknya adalah M1 kali mutlak YN kurang Y tambah mutlak Y kali mutlak X kurang X. Ini yang ruas ketiga. Kalau kita pilih yang maksimum kan otomatis nanti kalau di ruas keempat kita ganti ya M1 kita ganti dengan M, terus misalnya kita ganti dengan Y, dia pasti akan memenuhi ketidaksamaan itu. Oke, kita harap mendapatkan ruas keempat yang bentuknya itu M kali mutlak YN kurang Y tambah M kali XN kurang X, dimana emang M itu maksimum dari pengali di masing-masing suku di ruas ketiga. Pengalinya itu ada M1 sama mutlak Y pengalinya, kita ambil yang terbesar agar kurang dari tandanya. Nah, baru kita bisa hilangkan ruas 2 sama ruas 3 pakai sifat transitif tuh ya. Karena kepentingan kita memang ada di situ. Ruas 1 sama ruas 4. Ruas 2 sama ruas 3 ini memang jalan menuju ruas 4. Dari ruas 1 menuju ke ruas 4, nah itu jalannya itu kita memang melalui ruas 2 sama ruas 3. Kita sudah dapat, baru kita simpulkan, oke. Ruas 1 kurang dari sama dengan ruas 4. Berarti mutlak XN YN kurang XY dari M kali mutlak YN kurang Y tambah M kali mutlak XN kurang X. Bentuk ini yang akhirnya kita peroleh. Memilih maksimum sebenarnya agar tandanya tuh masih kurang dari sama dengan. Pilih yang minimum nanti ya tidak akan memenuhi tanda. Mas izin masuk Mas. Nah, untuk 4 ruas tadi boleh digambarin Mas, ruasnya tuh kayak gimana aja, diorek-orek gitu loh Mas. Belum kebayang nih kalau ada 4 ruas itu.
atau yang share screen Mas muat aja Oke. ya. Stop share screen. Sebenarnya belum kebayang ada 4 ruas tadi. Nah, tadi di mana ya? Oh, sampai sini. Nah, ini ya. Ini kan yang ruas 1 nih. Ini kelihatan ya? Ini ruas 1. Kelihatan Mas. Di mana? Di sini dulu ya. Kita misalnya taruh sini dulu. Ini ruas 1 tadi. Terus yang ruas 2 itu akhirnya kita peroleh ini. XN. Yang ruas kedua. Dan dia nih XN konvergen, jadi XN terbatas. Kita misalkan batasnya itu sebagai M1 tadi ya. Nah, ini XN itu dia kurang dari dari M1. Kita tulis lagi bentuk ini. Di sini XN itu kurang dari M1. Karena ada masing-masing bentuknya dia nggak mungkin negatif ya, kita bisa saja kan. Jadi masih berlaku kalau kita ganti dengan M1. Nah ini loh, ruas ketiganya tuh ini kita ganti M1. Nah, pertama yang suku kedua ini sama ya, suku keduanya sama. Yang suku pertama itu ini akan kurang dari yang ini. Nah, kita sebenarnya bisa mengkanselasi sih. Kan kalau ini kita hilangkan ya suku ini karena dia emang tidak pengaruh, kan kita menambahkan suku yang sama di masing-masing ruasnya, enggak pengaruh. Jadi fokus sama suku yang berbeda. Ada suku sama kita bisa mengabaikan, kita fokus pada suku yang berbeda. Ini sebenarnya sama-sama dikalikan mutlak yn kurang y. Nah karena ini nggak mungkin negatif ya, jadi pengali yang berbeda ini kita masih tetap melakukan tanda ya, jadi nggak mengubah tanda karena ini nggak mungkin negatif, jadi tandanya tidak berubah. Nah sebenarnya kita perlu mengingat kembali sih materi tentang apa itu relasi urutan. Oke, jadi ada ruas 1, ruas 2, ruas 3. Nah sebenarnya kita bisa juga pindahkan ini yang mutlaknya, kita pindahkan ke sini aja. Jadi ya sifat komutatif perkalian ya, kita boleh begini karena ini sifat komutatif perkalian. Nah kita pilih yang maksimum M1 dengan mutlak Y. Sehingga ini ambil itu tadi. Harapannya kan kalau kita ambil maksimum itu yang satu suku itu akan sama. Not responding, bentar ya. Udah pakai Word-nya sebenarnya lebih enteng dari PowerPoint. Oke, tunggu dulu agak not responding. Word-nya lebih enteng di PowerPoint. Ayo. Nah, kita pilih maksimum untuk harapan nanti misalnya ya. Kalau M1 yang lebih besar kan berarti suku ini sama suku ini dianggap sama. Sedangkan yang di sini ini akan kurang dari ini. Itu kalau di ini yang lebih besar. Kalau yang besar yang mutlak Y, nanti berarti ini akan sama dengan ini. Karena sama kita bisa abaikan kan. Kita bisa fokusan di sini ya. Berarti otomatis M1 akan kurang dari gitu. Kalau minimum itu nanti yang terjadi adalah
satu suku akan sama, yang satu suku lagi akan lebih dari. Nah itu kita pilih maksimum agar tandanya tetap kurang dari, ya atau sama dengan gitu lah. Kita lihat di sini udah dapet ya. Tapi kalau di bentuk yang tulis di sini ini dia kayak di skip yang apa, ruas ketiga ini di skip, tapi ruas 2 nya masih ada. Kalau dihapus ruas 3 nya jadinya kan bentuk ini. Berarti emang yang kita perlukan nanti akhirnya kan 5 ruas sama ruas yang paling kanan, paling kiri sama paling kanan. Oke, itu emang jalan-jalan yang dilalui. Jadi kita bisa memperoleh yang kita inginkan ini ya. Ini akan kurang dari. Kalau kita juga hapus, kalau ruas ini kita hapus nanti jadinya ini. Kira-kira begitu ya. Apakah cukup? Memang kita perlu mengingat kembali itu sih materi relasi urutan. Gimana kita mengurutkan, menentukan tanda. Nah itu kita mainnya sih di situ ya. Ya memang kalau kita lihat sih sebenarnya pembuktian langkah ini ada di buku kan. Kita lihat di buku langkahnya begini. Kalau kita amati lebih teliti di setiap langkahnya begitu. Oh ini relasi urutan. Silahkan dilanjutkan.
Tes. Hehe. Oke, problem nomor 9. Misalkan xn adalah bilangan real positif sehingga limit xn-nya kalau kita pangkatkan dengan 1/n dipangkat di akar kecil. 1/n itu sama dengan L. Sehingga ini kurang dari 1. Limitnya kurang dari 1, teman-teman. Kita diminta untuk menunjukkan ada bilangan asli K dan bilangan R dengan R-nya itu di antara 0 sampai 1. Sehingga xn itu kurang dari 0, kurang dari R pangkat n. Gitu. Untuk semua bilangan asli K, bilangan asli n lebih sama dengan K. Terus oke. Untuk menunjukkannya, teman-teman, kita memakai 3 sifat transitif, kesamaan, terus kerapatan bilangan R, dan definisi limit. Ini baru tak tambahin. Pertama-tama dari barisannya, definisi barisan. xn adalah barisan bilangan real positif. Maka dari itu kita bisa pastikan bahwa xn lebih besar dari 0. Yang kuning ini. Yang kuning udah terbukti. Tinggal kita cari yang hijau bagaimana caranya. Oke ya, clear ya sampai sini. Nah, kita tahu limit xn pangkat 1/n tadi apa? Sama dengan L. Berdasarkan definisi 3.1/4, definisi limit, jika kita mengambil sebarang epsilon yang lebih besar dari 0, yang epsilon itu sangat kecil, terdapat bilangan asli K sama dengan K epsilon, sedemikian hingga untuk semua n lebih besar sama dengan K berlaku ya definisi limit ini yang tak bold ini. Oke ya, berlaku mutlak xn pangkat 1/n dikurangi L itu kurang dari epsilon. Oke. Big. Au. Nah, gitu ya. Kita sampai definisinya nih. Oke. Dari definisi di sini ada mutlak. Kita pakai definisi nilai mutlak. Oke, berarti kita ini ditambahin definisi mutlak. Bentar nggak? Mungkin saya dikoreksi nanti. Definisi mutlak. Oke, definisi mutlak yang artinya mutlak ini tuh dari minus epsilon kurang dari iki sing tak blok iki xn pangkat 1/n kurang L itu kurang dari epsilon. Semua ruas kita tambahkan dengan L ya supaya yang tengah ini itu cuma xn aja. Oke ya, cuma xn aja sehingga didapatin L minus epsilon kurang dari xn per 1/n kurang dari L plus epsilon. Oke ya. Nah, di sini selanjutnya idenya itu kita perlu menghilangkan 1/n ya, pangkat 1/n ya. Gimana caranya? Ya semua kita pangkatkan dengan n. Kita pangkatkan dengan n semua mulai dari sini, dari L minus epsilon sampai L plus epsilon. Sehingga kita dapatkan I. Oke. Didapatkan itu lipat. Nah, ini disimpan dulu, guys. Disimpan dulu. Tak pol. Set ya. Disimpan dulu dan kita kasih nilai epsilon sangat kecil. Ya itulah marker perkembangan. Nah, ingat
bahwa L kurang dari 1. Iki lupa tak abang Gus. Nah, ingat L kurang dari 1. Dan berdasarkan kerapatan bilangan rasional, ada R kecil, itu bilangan R, sedemikian hingga R kecilnya ini di antara L sama 1. Oke ya Gus. Oke ya. Oke ya. Sedemikian hingga kalau yang merah ini ku pangkatkan dengan N semua, L yang aku pangkatin dengan N, karena aku pangkatin dengan N sesuai dengan N, maka jadi L pangkat N kurang dari R pangkat N kurang dari 1 pangkat N. Seharusnya ini ada mungkin teorema atau definisi yang menjamin, tapi aing lupa. Tapi kami lupa. Nah ini. Nah, ingat yang tadi kita simpen. Set. Oke ya. Xn kurang dari L plus epsilon dipangkatkan dengan N. Oke. Karena nilai epsilonnya sangat kecil dan nilai epsilon lebih dari 0, kita bisa menyatakan bahwa Xn saja itu bisa kurang dari, bisa sama dengan L pangkat N tanpa tambah epsilon. Jadi karena Xn itu kurang dari L plus epsilon, maka Xn itu kurang dari sama dengan L. Ya kan? Ya kan? Ya toh? Nah, ingat tadi L pangkat N gimana dari teorema? Kurang dari R pangkat N kurang dari 1 pangkat N. Kita masukinlah jadi yang hijau ini. Ln-nya habis itu, Ln-nya ya gimana ya? Karena kita tadi diminta cuma Xn sama Rn, kita tidak perlukan lagi. Aduh, aku kurang tahu bahasannya, tapi di sini bahasannya itu nggak dihilangkan sih, tapi karena sifat apa ya? Secara tidak langsung akibatnya ini, maka ini sama aja kan artinya. Nah, tadi ingat Xn barisan bilangan positif. Sedemikian hingga 0 itu kurang dari Xn kurang dari R pangkat N kurang dari 1 pangkat N. Ingat, satu pangkat berapapun itu 1, soalnya elemen identitas. Ini argumen kami kalau nah, oke ya. Sehingga dari yang kuning sama hijau ini kita bisa menyatakan bahwa Xn itu berada di antara 0 sampai R pangkat N. Nah, udah sesuai dengan yang ini. Oke. Nah, ya itu dulu. Ada yang mungkin ditanyakan terlebih dahulu? Sharingnya.
Nah itu dulu Gus, kira-kira ada yang ditanyain dulu nggak? Ada yang mau kita diskusikan terlebih dahulu? Hehe, Raul, suaranya udah masuk loh. Baik Mas Gibran, terima kasih atas jempolnya. Hehe. Karena kayaknya nggak ada, jadi kita lanjut. Tes izin Ya bertanya, Mas. itu tadi kenapa ya XN, kenapa bisa XN kurang dari L plus epsilon? Nah yang itu. Nah Ini karena kita berangkat dari definisi limit. Definisi limit menghasilkan yang mutlak xn pangkat 1/n kurang dari L lagi. Habis itu kita pakai apa ya namanya, aku lupa, kayak definisi mutlak atau bagaimana ya, mungkin nanti yang lainnya bisa membantu. Kalau misalnya mutlak ini berarti mutlaknya ini itu yang di dalam ini tuh kurang dari minus epsilon sampai lebih minus epsilon, lebih dari minus epsilon sama kurang dari epsilon, kan dapat ini Mas. Oke. Nah terus kita tambahin dengan L semuanya sehingga dapat L minus epsilon kurang dari xn pangkat 1/n kurang dari L plus epsilon. Nah terus pangkat 1/n nya kita mau hilangin ya, biar xn aja di tengah sini, karena yang mintanya tuh karena minta soalnya itu xn aja. Ini kita pangkatin semua dengan n gitu, sehingga dapat ini. Kalau kita pangkatin semua dengan n jadinya nanti nanti ini cihui ini kan pangkat 1/n tuh n ini dipangkatin lagi dengan n, kan gitu ya. Gini, dimana 1/n itu sama dengan x pangkat n, x pangkat n yang pangkat atasnya ini kan dikali dengan n. N nya ini kita coret ya, set inverse jadinya x n kurang dari, seperti itu Bang, makanya dapat ya. Petir mau tanya. Dalam yang mana Mbak? Sebenarnya sama kayak Gibran tadi, kan kamu di situ nulis xn kurang dari L ditambah epsilon. Nah, Yes. tapi yang di atas itu kan xn kurang dari L ditambah epsilon dipangkatkan n. Nah, dari mana kamu nyimpulin kalau xn itu akan selalu kurang dari L ditambah epsilon, padahal yang di atas kan masih ada pangkatnya gitu loh. Nah itu, terima kasih. 1/4 n. Oh iya juga ya. Oh saya ngiki toh. Maaf.
lagi harus dikasih pangkat. Karena jujur dari pribadi aku juga kayak belum ada yang dasaran sing kuat, tapi kayak kan XN kurang dari dipangkatkan ini karena nilai epsilon sangat kecil, sehingga kayak nilai epsilon terhadap L itu enggak berpengaruh terlalu banyak, ya kan, karena sangat kecil. Maka kalau misalnya kita hilangkan epsilonnya, kita bisa aku ini pas kami ya hampir diskusi itu menyatakan L-nya ini tuh bisa sama dengan bisa lebih dari XN. L pangkat N-nya bukan L-nya, L pangkat N-nya. Begitu. Terima kasih atas koreksinya. Mungkin yang lainnya bisa membantu saya. Typo guys, harusnya X dipangkatin N, bukan L tambah epsilon coba. Hehe, maaf, terima kasih. Mohon maaf atas ketipuannya. Terima kasih Mbak dan Mbak Sanggita dan Mas Yusril. Ya, itu tadi untuk soal yang pertama. Ada yang lain? Kayak diskusi atau mungkin Mas Moats, Mbak Septi, Mbak Selvi, Mbak Tata, Mbak Zalwa mau menambahkan, mau mengkoreksi. Ya, cukup tahu Cik. Suara bisa mengerti seseorang. Tiga nama Mas. Push stop present string. Kayaknya ini versi singkat nih. Cukup singkat kalau kita lihat ya. Gimana yang mau dibahas tadi? Mungkin sekarang. Yay. Sampai di sini kan yang mau dibahas. Sampai sini. Oke. Di sini kan yang pasti epsilonnya ini harus memenuhi ini ya. Yang tambah epsilon dia kurang dari 1. Karena emang
kan L-nya tuh dia kurang dari 1 ya. Jadi emang bentuknya tuh gini, L kan kurang dari L tambah epsilon, karena epsilonnya dia positif. Nah ini kita sisipkan di tengah itu sebenarnya ini L tambah epsilon. Terus tadi epsilon itu dia gimana cara agar misalnya dia masih kurang dari 1. Oke. Kita masih misalnya bentuk ini sebagai R ya. R nantinya kan oke. Ini kan bilangan asli M. Jadi kan dapat bilangan asli K. K ini mungkin bisa jadi dia sama dengan M, bisa jadi berbeda, tapi yang pasti ada ya K itu. Karena nanti emang xn pangkat seper n itu akan kurang dari R. Karena memang tadi itu kan limitnya ini. Jadi tadi kan lama ya bentuknya dia kurang dari 0 ya, lebih dari 0. Untuk ini kan dia kan positif ya, pas dia 0 kurang dari bentuk ini xn pangkat seper n, dia jadi bentuk ini kan dia kurang dari R yang tambah epsilon tadi ya ini. Ini kita ganti jadi R terus kurang dari 1, dia kurang dari 1. Sebenarnya disini kenapa permengatan ini tidak mengubah tanda? Ini karena memang pertama di masing-masing kelas semuanya bilangan tak negatif ya, nggak ada yang negatif di masing-masing kelas. Jadi yang paling kecil kan dia 0, terus yang di sini pasti lebih besar lagi gitu. Terus pangkatnya ini itu juga bilangan positif kan, n ini bilangan positif. Jadi memang ketika ada pertidaksamaan ya di masing-masing ruas ini bilangan positif, terus kita pangkatkan masing-masing ruas dengan pangkat yang positif, nanti dia akan mengubah tandanya tetap. Ini berarti tadi seper n dia jadi hilang, jadi xn biasa, terus r jadi r pangkat n, 1 tetap 1 gitu ya. Terus di problem 6a tadi, coba kita scroll ke atas ya, problem 6a. Nah ini kan 0 kurang dari b kurang dari 1 itu nanti limit dari b pangkat n itu sama dengan 0. Jadi diapit oleh 0 dan 1. Untuk ini kan, ini R pangkat N yang kita bisa hilangkan ya, kita cukup dengan ini saja. Masih bentuknya dia masih kurang dari 1. Jadi kalau ininya sama dengan 1 kan nanti pangkatnya jadi 1 kan, karena dia masih kurang dari 1. Ketika bentuk ini kita pangkatkan N, itu hasilnya kan masih 0. Itu kita lihat ke 6A tadi ya. Memang versi ini terkesan lebih singkat ya. Karena emang ada kadang bisa banyak macam cara untuk, ada yang singkat, ada yang panjang. Kebetulan versi ini terkesan singkat. Ya, silakan sih mau coba versi yang manapun. Itu tadi yang jaminan mengenai apa itu pemangkatan masing-masing ruas tidak mengubah tanda itu ya, karena itu tadi di bilangan pertama di masing-masing ruas itu kan nggak ada yang negatif tuh ya, semua ruas tuh pertama yang paling kecil tuh 0, yang lain positif semua, pasti nggak ada ruas yang bernilai negatif. Terus pangkatnya itu dia pangkat yang positif, memang tidak akan mengubah tanda.
ada kalau pangkatnya negatif ini yang memang nanti akan mengubah tanda gitu. Nah, selama masing-masing ruas itu nilainya non negatif terus dipangkatkan dengan pangkat yang positif, tandanya tidak akan berubah. Nah, sebenarnya intinya jaminan ada di situ. Sampai di sini kan belum ada tanggapan lagi. Sudah mungkin ya lanjut saja ke yang terakhir. Hah? Bener nggak ada? Iya, kita lihat di sini kayak pada nggak ada nih. Oke ya. Share nomor 10. Sudah kelihatan. Di sini nomor 10. X dan XN itu barisan bilangan real konvergen. Y itu juga nah terus Y ini sama YN itu barisan bilangan real yang mana sama dengan XN, sehingga Pak terus bilangan epsilon positif terdapat bilangan asli M hingga mutlak XN kurang YN kurang dari epsilon untuk semua N berdasarkan M. Apakah YN itu konvergen? Nah gini, di pertama kita diberikan X itu barisan konvergen gitu ya. Kita misalkan dia konvergennya itu XN itu ya konvergen ke X. Kita bisa tuliskan apa limit XN sama dengan X. Kalau definisinya berarti kan terdapat apa epsilon 1 positif untuk setiap epsilon positif ya, untuk setiap epsilon positif setiap epsilon positif terdapat M1 bilangan asli, sehingga untuk setiap N lebih dari M1 itu nilai mutlak X kurang N dikurang X itu kurang dari epsilon 1. Kita juga diberikan yang ini tadi ya. Di sini epsilonnya masih umum tapi kita kasih indeks dulu ya, karena di sini ada epsilonnya, di sini ada bentuk kita kasih indeks. Epsilon 2 positif dapat M2, M nya juga kita kasih indeks ya.
indeksnya 2 gitu. Nah ini dia xn kurangi n dari epsilon 2, ini yang diberikan juga gitu kan. Terus misalkan tadi epsilon 1 itu kita pilih epsilon per 2, terus epsilon 2 itu epsilon per 2, terus m nya tuh maksimum dari m1 dan m2 gini ya. Nah, kita ingat kembali kita sama segitiga. Nah, bentuk ini dulu ya, nilai mutlak dari A kurang B itu kan dia akan kurang dari sama dengan mutlak A tambah mutlak B gitu ya. Jadi nilai mutlak selisih itu kurang dari sama dengan jumlah nilai mutlak, itu kita sama segitiga. Bisa kita tahu di sini. Nah, bentuk ini kan kurang dari epsilon 1. Bentuk ini akan kurang dari epsilon 2. Sama dia juga pakai relasi urutan kan. Jika B kurang dari A dan D kurang dari C, maka apa? B tambah D itu kurang dari A tambah C. Relasi urutan juga kita pakainya. Tapi tadi masing-masing ini epsilon per 2 ya. Kalau kita jumlahkan jadinya epsilon. Nah, terus bentuk ini kalau kita kurangkan, xn kurang xn hilang, terus ini min x ya, terus di sini min ketemu min, dia ada yn kurang x kurang dari epsilon. Nah ini ya, kita peroleh apa? Mutlak yn kurang x itu kurang dari epsilon. Ini kita peroleh. Nah, berlaku jadi kita sudah apa itu memilih m itu yang terbesar ya dari m2. Jadi berlaku untuk dua-duanya. Ini setiap epsilon positif, ini epsilonnya dapat m bilangan asli, sehingga untuk setiap n lebih dari sama dengan m itu mutlak yn kurang x itu kurang dari epsilon. Nah ini yang kita bentuk oleh di akhirnya. Jadi barisan yn juga konvergen. Nah dia konvergen ke x gitu. Nah, bahkan apa? Konvergen ke nilai yang sama, yaitu x itu tadi. Oke, nomor 10 dan ditanyakan nomor 10. Tidak ada. Kalau tidak ada di stop share dulu. Kalau di stop record dulu aja lah, agar durasi tidak terlalu panjang. Stop record, recording stop.